Ya, kembali lagi di Morning Zone, masih bersama saya Andri Susanto dan Alan Pamungkas. Gimana Om tadi Om, pembahasan terkait poligami ini seru ya? Jadi iya memang sebenarnya PJ yang seharusnya hanya melanjutkan dari apa yang dilakukan gubernur sebelumnya, sebaiknya memang tidak melakukan, tidak mengeluarkan pergub-pergub yang dianggap gimmick dan justru memperkeruh suasana ya. Ini kan yang bikin kacaunya bukan ASN-nya, tapi istri-istri ASN-nya ini yang akhirnya di dapur pada berontak, pada wah ada apa ini, ada apa segala macam. Wah suami saya poligami apa segala macam. Nggak kayak istrimu ya? Jadi sebenarnya mungkin kita merefresh kali ya. Merefresh ya Om Andri. Sebenarnya isi pergub itu apa aja sih yang kemudian membahas tentang poligami ya? Cocok. Jadi sebenarnya apa aja tuh Malan? Jadi ada beberapa alasan seorang ASN boleh melakukan poligami gitu. Salah satunya adalah ini poin-poin ini yang kemudian mendapatkan kritikan dari para aktivis perempuan gitu, terutama Komnas Perempuan. Alasan yang pertama adalah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Jadi pergub ini dianggap sudut pandangnya sudut pandang laki-laki bahwa sang istri tidak melakukan kewajiban, kemudian lu boleh poligami gitu. Kemudian syarat yang kedua adalah istri mendapatkan cacat, cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Betul. Kemudian sang suami boleh melakukan poligami. Alasan yang ketiga adalah istri tidak dapat melahirkan dan memberikan keturunan setelah 10 tahun pernikahan. Artinya memang poin-poin ini yang kemudian mendiskreditkan perempuan, bahwa sang perempuan sudah katakanlah sakit dan celaka, kemudian ditinggalkan oleh suaminya untuk melakukan poligami. Ini kan hal yang sangat menyedihkan ya sebenarnya ya. Kalau saya sih lebih pendapat bersepakat misalnya ya kalau mau poligami aja gitu, tidak perlu alasan istri sakit menahun, tidak memberikan keturunan apa segala macam gitu. Iya. Kemudian syarat yang kemudian adalah mendapatkan persetujuan istri secara tertulis. Ini yang berat ini nih. Tertulis yang kemudian bisa disahkan di pengadilan kan nantinya kan gitu. Oke. Mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para anak-anaknya. Ini penting juga sih. Penting, iya. Jangan terus kemudian poligami punya anak ditelantarkan. Tapi secara ekonomi tidak mencukupi. Iya. Gitu. Benar. Kemudian sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para anak-anak. Ini juga cukup sebenarnya agak sedikit rancu juga kan. Tidak ada batasan yang jelaskan adilnya seperti apa gitu kan. Betul. Gitu. Adil buat siapa juga? Adil dan buat siapa juga Betul. Kemudian tidak mengganggu tugas kedinasan. Ini cukup menggelitik sih kalau saya sih. Punya istri satu aja kadang kalau ada masalah di dapur dibawa ke kantor aja ribet kan gitu ya, ruwet begitu pengalamannya ya. Gitu. Jadi kalau setiap hari Om Alan datang ke kantor mukanya ditekuk itu pasti ini pasti ada urusan sama istri nih gitu ya, sama anak-anak. Apalagi istrinya dua kan ini pasti mengganggu kedinasan nih, kacau. Tapi tadi itu menarik tuh ya, masalah adil tadi tuh ya. Sebenarnya kan kalau misalnya adil kan kita berpikir bahwa sama-sama nih kita kasih istri yang pertama, kita kasih istri yang kedua gitu kan. Adil tuh. Kalau kita nggak kasih istri yang pertama, kita nggak kasih istri yang kedua juga adil nggak? Ya makanya itu adil itu kan bukan sama rata kan sebenarnya. Iya kan? Tapi sama-sama berhak gitu. Iya. Harusnya itu sama berhak. Bukan 50-50 adil itu kan gitu, tapi sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya gitu. Betul. Nah, inilah yang kemudian nggak ada patokan yang jelas kan gitu. Dan ini sangat privat banget sih. Iya, gitu. benar. Kalau kita sih istri satu aja pusing ya. Oh iya. Istri satu cukup. Ini pencitraan apa enggak? Tadi di belakang bilangnya mau poligami. Lagi. Makanya ngangkat isu ini kan supaya rame kan. Iya. ASN aja bisa. ASN aja bisa, apalagi swasta. Apalagi swasta tidak diatur lagi ya. Gitu. Iya. Apalagi Om kira-kira Om? Ya itu beberapa catatan persyaratan dari poligami yang dikhususkan untuk ASN gitu. Iya. Pada dasarnya memang sebenarnya ini kan keputusan lama kan, peraturan lama kan, yang kemudian diterjemahkan baru lewat Pergub 2 tahun 2025 ini.
ya harus disikapi dengan ini sih oleh gubernur selanjutnya justru menurut saya sih. Apakah pergub ini benar tadi kata Bang Trubus tadi, apakah pergub ini urgent atau tidak gitu. Karena ini tidak menyentuh hal-hal yang permasalahan substantif di DKI Jakarta gitu, seperti kemacetan, banjir, keamanan sosialnya segala macam gitu. Masih banyak urusan yang lain yang masih harus banyak urusan lain yang harus dibenahi yang gitu. nanti ya. Termasuk kemiskinan apa segala macam, pendapatan UMR apa segala macam ini kan sangat. Bayangkan misalnya dengan gaji UMR-nya Jakarta gitu, kemudian melakukan poligami kan, secara logika memang hitung-hitungan tidak cukup kan. Gitu. Emang udah pernah dihitung waktu itu ya? Makanya nggak jadi ya? Satu aja nggak cukup. Apalagi dua kan gitu. Secara hitung-hitungan. Tapi kan namanya nafkah keluarga kan kadang di luar logika kan. Gitu. Nah, ini cocok nih. Mencari-cari alasannya kira-kira gitulah. Jadi walaupun nggak cocok nih, gitu ya kan, gajinya dengan niatnya gitu ya kan, tapi masalah rezeki ini kan nggak ada yang tahu gitu maksudnya kan. Iya gitu. Kenapa bisa jadi? Itulah nafkah keluarga tuh memang di luar logika. Harus belajar sama Om Dwi nih. Om Dwi pengalaman berumah tangganya udah lama. Wah, gitu kira-kira. Ya, terus apalagi selain soal poligami tadi udah, udah, terus apalagi tadi kita bahasannya? Ini tentang Rieke Diah Pitaloka tadi juga cukup ini. Apa lagi nih? Tentang poligami nih. Oh, terkait tapi poligami. Dia selain dari sisi peraturan yang diskriminatif, dia melihat ini ada unsur politisnya juga sebenarnya pergub ini gitu. Oh, dia ngomong ya? Iya, karena ini tidak ada urgensinya, tidak ada kepentingannya. Kemudian kenapa dikeluarkan menjelang pelantikan Pramono Anung dan Rano Karno gitu. Oh, oke. Rieke secara tegas ini apa poinnya dari pergub ini gitu, selain ya karena diskriminatif tadi. Dia ngomong di media sosialnya. Maka ketika isu ini ramai, Rieke akan membawa pesan-pesan masyarakat yang tidak sepakat dengan pergub ini kepada Bapak Pramono dan Rano Karno untuk membatalkan pergub ini gitu. Ini menjadi fokus perhatian dari Ibu Rieke Diah Pitaloka. Agar pergub ini kemudian dibatalkan oleh gubernur selanjutnya. Oke, Om Alan luar biasa. Kita udah bahas itu ya. Terus kita juga bahas tadi soal itu ya, Kemenristek Dikti ya. Kemenristek gitu. Dan memang banyak nih ya berita-berita yang lagi rame ya di Okezone ya. Udah beberapa kalau kita baca nih, wah nih meriah nih. Dan memang kita juga lagi nunggu ya ini pelantikan Donald Trump juga ya. Lagi ramai dan lagi ini dilakukan di ruang tertutup. Ruang tertutup. Dan memang berbeda tuh ya dengan pelantikan-pelantikan yang sebelumnya gitu. Dengan alasan cuaca ya kan, cuaca ekstrim yang ada di Amerika. Tapi saya melihat sih faktor keamanan sih sebenarnya. Iya, memang ada juga beberapa yang bilang bahwa sebenarnya kan ada beberapa percobaan untuk pembunuhan ya. Dan kalau di ruang terbuka justru lebih tidak aman. Gitu. Ada juga yang bilang kayak gitu, tapi ya kita tunggulah ya. Karena kan setelah beberapa tahun baru kali ini lagi kan di Indo. Iya. Gitu. Ya, mungkin cukup kali ya, Om Alan ya, untuk kita nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut isu-isu yang menarik, terutama di Okezone. Gitu ya. Kita akan membahas mendalam. Ya, dengan redaktur Okezone yang terengginas dan luar biasa. Tetap di Morning Zone, kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Dah.